Selamat siang kakak-kakak semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Jadi di pertemuan pada hari ini kita sudah sampai mungkin di pertemuan Google atau Meet yang terakhir ya. Jadi yaitu mengenai refleksi bukti karya. Nah, jadi di kegiatan ini kegiatannya akan dilakukan selama 1 JP. Nah, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa kita tetap berdoa dulu agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan mendapat keselamatan. Untuk memimpin doanya, saya persilakan kepada Kak Kadek Sri untuk memimpinnya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak Fasilitator. Nah, di sini sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya persilakan ke fasilitator. Ya, terima kasih Kak Kadek Sri. Nah, jadi untuk kegiatan pada hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sampaikan dulu untuk kesepakatan kelas kita. Nah, jadi yang pertama itu ada menyalakan kamera, 2 mematikan mikrofon, 3 hadir seutuhnya, 4 menghargai waktu bersama, 5 memaksimalkan fitur chat, yang ke-6 klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan sesuatu, yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, jadi adapun agenda untuk pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu penyampaian tujuan sesi, 2 ada refleksi bukti karya, 3 dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat penutup. Nah, jadi pertemuannya cuma 1 JP, jadi singkat nih. Nah, untuk di pendahuluan, yaitu untuk tujuan sesinya, yaitu peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Nah, jadi ini untuk tujuan sesinya. Nah, di sini setelah kakak-kakak mengirim tugas bukti karyanya di LMS, jadi mungkin yang masih ada kekeliruan, mungkin kakak-kakak yang belum mengirim, jadi silakan nanti disesuaikan ya. Jadi itu termasuk kemana dia. Jadi sebenarnya waktu ini kan sudah saya sampaikan di pertemuan sebelum ini, dan file PowerPoint-nya juga sudah saya sampaikan, jadi untuk memudahkan kakak mendapatkan panduannya. Jadi untuk pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK itu, jadi yang pertama itu praktek pembelajaran. Nah, jadi merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. 2, praktek baik. Nah, jadi kalau praktek baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi, modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang ketiga, RPP atau modul ajar. Nah, jadi RPP atau modul ajar ini sudah barang tentu bentuknya pasti PDF nih. Jadi yang masih ada kekeliruan antara praktek pembelajaran atau praktek baik. Nah, jadi kalau yang berupa kakak-kakak mempraktekkan mengajar peserta didik itu berarti ke praktek pembelajaran. Sedangkan kalau kakak-kakak melakukan refleksi dari sebuah modul ajar ataupun video pembelajaran itu termasuk praktek baik. Nah, jadi mungkin di sini ada sedikit kekeliruan. Jadi silakan yang masih bisa diperbaiki dulu. Jadi sekali lagi untuk perbedaannya antara praktek pembelajaran dengan praktek baiknya seperti ini.
Jadi kalau praktek pembelajaran pada saat kakak-kakak mengaplikasikan atau mengajar peserta didik. Sedangkan kalau praktek baiknya itu kakak-kakak melakukan refleksi, baik refleksi dari praktek pembelajarannya ataupun dari modul ajarnya. Nah, jadi itu dulu saya sampaikan sedikit biar tidak ada kekeliruan lagi. Jadi yang kakak-kakak sudah mengupload itu memilih praktek baik. Padahal yang dipakai itu adalah praktek pada saat kakak-kakak mengajar. Nah, jadi itu yang masih ada kekeliruan. Jadi yang sudah terbit di PMM ya sudah berarti. Jadi padahal panduannya sudah saya kasih, terus udah dijelaskan juga berulang kali. Nah, sama gininya juga apa namanya? Untuk judulnya itu sekali lagi udah ada di apa namanya? Panduan PowerPoint-nya itu kan sudah ada. Semua apa namanya? Semua tugas itu melampirkan surat pernyataannya itu. Nah, jadi tadi Kak Dewo kan ada menanyakan apakah dalam bentuk RPP itu mengupload juga surat pernyataannya itu. Nah, jadi sekali lagi semua tugas mengupload surat pernyataannya itu. Karena itu adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya plagiat seperti itu. Jadi kakak-kakak tidak memakai milik orang lain. Jadi tidak terjadi temuan nanti belakangan biar tidak terjadi masalah. Jadi sekali lagi saya tekankan semuanya mengupload surat pernyataan yang di-download di LMS itu. Nah, setelah itu kirim dulu itu baru bukti karyanya di-upload. Nah, jadi itu aja untuk saya tekankan lagi sedikit biar tidak terjadi kesalahan lagi. Sekali lagi mungkin kakak yang belum mengumpulkan bukti karyanya sampai hari ini, jadi saya tunggu mungkin sampai setelah hari ini. Jadi semoga semua kakak-kakak bisa mengirim tugasnya sehingga kedepannya tidak ada beban lagi seperti itu. Jadi kalau sudah mengirim, nanti otomatis kakak tinggal menunggu kalau sudah sesuai, saya validasi di sana. Kakak tinggal menunggu bukti karya itu terbit di PMM. Nah, jadi setelah nanti terbit di PMM, sekali lagi kakak silakan berbagi bukti karya itu, seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA kita. Jadi biar nanti link di PMM itu kelihatan di berbagi bukti karya. Jadi silakan nanti berdiskusi di sana. Nah, jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Mungkin ada kakak yang mungkin masih belum jelas, jadi biar tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi untuk penulisan judul pada saat baru mau upload itu ditambahkan hashtag itu udah di petunjuknya juga sudah ada, nih. Nah, jadi bagi yang belum, mungkin ada yang belum kurang jelas, silakan kita diskusikan dulu sebentar, biar bisa kita lanjut untuk sesi refleksi setelah ini. Untuk Kak Swastiko udah mekanisme pengiriman tugasnya udah jelas nih? Sesuai dengan informasi terkait dengan dari teman-teman sih yang sudah jelas. Mungkin boleh dibahas kalau memang ada kendala yang nanya ke teman kakak-kakak yang lain. Oke. Di sini yang tadi sudah. Nah, jadi kalau sudah, jadi kita lanjut untuk sesi kita, yaitu melakukan refleksi ya. Jadi refleksi dari tugas-tugas bukti karya yang sudah dikirim di LMS dan yang sudah terbit. Nah, jadi di sini saya sampaikan ada 3 pertanyaan yang dapat kakak tanggapi. Ini saya share dulu.
Ini ya, jadi refleksi bukti karyanya. Jadi kakak bisa menanggapi dengan 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama itu hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Terus yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum. Nah, jadi mungkin apa kendalanya. Jadi apa yang sudah dapat berjalan lancar, terus mungkin ada dalam pembuatan bukti karya pada saat mengupload itu, dan hal-hal lain yang menjadi tantangan kakak-kakak semua. Terus yang ketiga, apa yang kakak lakukan selanjutnya? Nah, jadi nanti saat memfasilitasi peserta dalam membuat tugas bukti karya. Nah, jadi mungkin pertanyaan ketiga ini, mungkin kedepannya kalau kakak-kakak ditugaskan menjadi fasilitator seperti saya, apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk mendampingi peserta dalam membuat bukti karya seperti itu. Nah, untuk menanggapi ini, kita gilir mulai dari yang pertama. Saya persilakan kepada Kak Kadek Sri ya untuk menanggapi 3 pertanyaan tadi. Bergilir yang sudah terbit bukti karyanya saya akan gilir nih. Jadi untuk menyampaikan berbagi pengalaman dengan kakak yang lain sehingga kakak yang lain lebih mudah dalam pengerjaan tugas selanjutnya. Silakan Kak Kadek Sri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Fasilitator. Nah, untuk yang pertama, hal-hal apa saja yang saya ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG ini. Nah, yang pertama, bukti karya yang saya buat yaitu yang dimana awalnya Kak Fasilitator memberikan tugas membuat bukti karya. Saya membuat bukti karya yang sudah saya aplikasikan waktu tanggal 2 November. Saya membuat yaitu praktik pembelajaran pencak silat yang dimana yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang tidak berjalan dengan baik. Nah, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik yaitu proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik. Untuk kendalanya apa yang tidak berjalan dengan baik itu pada saat penguploadan video, karena durasi dalam video itu terlalu panjang, maka pada saat mengupload video ke YouTube itu lumayan panjang waktunya. Itu kendalanya. Untuk pertanyaan terakhir, belum saya catat tadi, tapi nih Kak Fasilitator nih. Apa yang kakak akan lakukan jika nanti memfasilitasi peserta dalam membuat tugas bukti karya. Jadi kedepannya kan kalau kakak mendapat tugas seperti saya menjadi fasilitator, jadi apa yang kakak lakukan agar peserta itu dapat mengerjakan bukti karyanya itu dengan lancar seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Fasilitator. Nah, kedepannya jika saya sebagai fasilitator seperti Kakak Dewo, nanti saya akan memotivasi teman-teman supaya bisa membuat bukti karya dengan baik, tentang bagaimana nanti bukti karya itu berjalan seperti praktek baik, pembelajarannya, praktek pembelajaran, habis itu apa saja proses pembelajaran itu, nanti kan ada seperti asesmen autentik, seperti itu dalam proses pembelajarannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kakak Fasilitator. Terima kasih. Oke, coba kita diskusi sebentar. Jadi dalam video yang Kak Kadek buat itu, jadi apakah dalam pembuatan video itu semuanya berjalan lancar, baik dari pengambilan video, terus peserta didiknya, seperti itu, apakah ada mengalami kendala, jadi sehingga video yang Kak Kadek kirimkan itu kan sudah bagus, jadi sudah sesuai, tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu
terjadi isu sara gitu, terus pembulian itu sih tidak terjadi karena setelah saya amati dari awal sampai akhir semua videonya memang hal itu tidak terjadi. Apakah memang apa yang Kadek lakukan sehingga semua bisa berjalan dengan lancar seperti itu? Ya, sudah saya lakukan dengan baik dan ada satu kendala yaitu pada saat di tag video itu, misalkan waktu Niki wenten seekor anjing lewat itu. Nah, itu membuat videonya kurang bagus. Nah, di sana harusnya kan tidak terjadi hal seperti itu. Nah, itu pun saya cut dan saya tidak adakan itu. Gitu. Seperti itu sih Kak fasilitator. Berarti sudah diedit, jadi hasil rekaman itu betul-betul sudah dilakukan penyaringan sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan video bukti karya itu menjadi terhambat untuk penerbitannya. Jadi setelah untuk di kriterianya itu karena betul-betul itu di kriteria item per item itu semuanya kalau harus lolos nih. Jadi kalau yang terakhir itu kalau tidak mencantumkan kalau kredit yang terakhir di videonya itu karena di pertanyaan terakhir di kriterianya itu ada apakah sudah mencantumkan kredit pada videonya. Nah, jadi kalau saya kasih sudah padahal belum ada di videonya otomatis kan saya yang salah. Jadi makanya saya agak berhati-hati sedikit di sana. Terus yang biasanya terjadi itu kan tindakan bully atau unsur-unsur ngejek teman, isu sara seperti itu. Jadi setelah saya amati video kakak-kakak semua yang sudah lolos itu memang tidak terjadi hal itu sehingga bisa saya validasi seperti itu. Oke, untuk kesempatan kedua setelah Kak Kadek Sri yang mengupload itu adalah Kak Gus Yoga, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dewa. Mohon dimunculkan pertanyaannya biar yang bisa memberikan hasil refleksi dari kegiatan hari ini. Baik, mohon izin kakak-kakak semuanya. Om Swastiastu, selamat siang kakak semuanya. Izin menyampaikan refleksi bukti karya dari pertanyaan nomor 1, hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Nah, di sini yang mempelajari ada 3 bukti karya yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada praktek pembelajaran, praktek baik, dan modul ajar. Nah, di sini dia mengambil bukti karya praktek baik, ya, praktek baik di mana membuat suatu video pembelajaran terkait yang dimana dalam video pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, apakah sudah berjalan dengan baik dan apakah ada kendalanya. Yang pertama, dalam pembuatan video sudah berjalan dengan baik dari segi peserta didiknya, dari segi model pembelajaran yang digunakan yang berpusat pada peserta didik. Terus kendala mungkin dalam penguploadan ke YouTube itu memang betul-betul ada kendala dari tiang. Yang pertama, dari awal mengupload itu tidak bisa tersimpan. Setelah tiang sama teman-teman di sini di sekolah mempelajari, ternyata harus ada diubah di setting di YouTube itu, baru tiang bisa mengupload video yang berdurasi 1 jam 5 menit. Benar, 1 jam 5 menit. Itu yang pertama. Terus kendalanya yang kedua itu pengisian hashtagnya. Yang kira di
pada saat mengunggah di PMM itu tidak isi extract karena di YouTube itu sudah isi extract seperti itu. Terus apa yang kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dan dalam pembuatan tugas bukti karya. Seandainya Tiang jadi fasilitator, yang Tiang lakukan adalah memberikan perlawanan diberikan oleh Kakak Dewo selaku fasilitator. Mungkin Tiang akan belajar lagi, bertanya lagi kepada Kakak Dewo selaku fasilitator agar nanti peserta atau rekan yang Tiang arahkan akan lebih baik lagi dalam pembuatan bukti karya. Jadi demikian Kak Dewo hasil refleksi sampaikan dan tempat yang Ya, terima kasih Kak Agus. Jadi untuk pembuatan bukti karya Kak Agus itu memang dari segi pengambilan gambar, terus penampakan gambarnya itu memang saya lihat sudah bagus ya. Jadi mungkin Kak Agus menggunakan atau teman-teman yang membantu itu sudah terbiasa mengambil video sehingga hasilnya juga dapat tergambar atau terlihat dengan jelas. Nah, jadi kalau memang kegiatan ini karena akan di-upload di PMM, jadi dulu sudah saya tekankan, jadi agar bukti karya yang dibuat itu semaksimal mungkin. Jadi karena tugas ini akan bisa dilihat di seluruh Indonesia, karena PMM ini semua guru itu bisa mengakses. Nah, jadi biar nanti tidak ada hal-hal yang kurang berkenan, jadi sudah saya tekankan dulu, jadi harus berhati-hati sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar dari kriteria penilaian dari bukti karya itu. Nah, dan hasilnya setelah kakak-kakak mengirim juga dari segi tugas sih sebenarnya tidak ada permasalahan. Mungkin jadi dari kendalanya itu terjadi pada saat setelah videonya jadi mengunggah ke YouTube-nya yang terjadi kendala. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang sudah Kak Agus pelajari dapat menjadi inspirasi baru sehingga kedepannya kalau ada tugas mengunggah video tidak ada kendala lagi. Nah, jadi kita bersyukur dengan kegiatan ini juga lebih canggih jadinya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk tugas Kak Agus sudah terbit di PMM, jadi saya lihat tadi juga di berbagi bukti karya juga sudah dikirim. Nah, jadi terima kasih Kak Agus sudah, jadi Kak Agus mungkin sudah finish ya, jadi sudah selesai. Jadi untuk penugasannya karena ini yang terakhir, tinggal nunggu nanti kalau sertifikat sudah terbit akan disampaikan oleh pihak PGP seperti itu. Terima kasih Kak Gus. Nah, jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada ketiga Kak Gusti ya. Kak Gusti. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Dewa sebagai fasilitator. Di sini saya akan sedikit refleksi ya tentang hasil karya yang Tiang buat. Yang pertama itu hal-hal apa saja yang sudah agak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Di sini yang Tiang ketahui ada 3 jenis tugasnya. Yang pertama ada praktek pembelajaran, yang kedua ada praktek baik, dan yang ketiga membuat modul atau RPP ajar. Di sini Tiang membuat modul ajar atau RPP. Baik, soal kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik? Oke. Pada saat yang menyusun modul atau RPP pembelajaran itu, pertamanya Tiang mau coba buat sebuah
video, namun banyak sekali kendala dari suara-suara kendaraan yang sering berlewatan di samping sekolah, dan banyak juga tamu-tamu yang sering ke kantin belakang untuk belanja dan untuk menaruh sebuah makanan untuk dijual di sekolah. Jadi Tiang pikir lebih baik membuat modul pembelajaran. Dan untuk yang ketiga, apa yang kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya? Oke. Seandainya kalau Tiang menjadi seperti Kak Dewa, fasilitator, Tiang akan membantu dan terus akan bertanya kepada teman-teman guru atau teman-teman sejawat untuk memperkuat proses pembelajaran Tiang dan bisa Tiang bantu dan share ke teman-teman lainnya. Oke, dari Tiang cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gusti sudah menyampaikan hasil refleksinya. Jadi setelah disampaikan tadi, jadi refleksi yang disampaikan Kak Ngurah tadi, jadi bentuk bukti karyanya itu dari ketiga item yang menjadi tugas bukti karya itu, Kak Ngurah itu memilih membuat RPP atau modul ajar. Nah, terus yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh Kak Ngurah yang awalnya sebenarnya ingin membuat video, yaitu terjadi suasana sekolah mungkin yang kurang kondusif, itu Kak Ngurah? Oke, benar. Berarti Karena sehari-harinya emang lalu lintas masyarakat itu cukup bising berarti ya? Oke, benar Kak, karena itu jalan harus ke Tewel, langsung ke Gianyar Kota, bisa lewat sana semuanya. Jadinya kayak seperti mobil besar, mobil-mobil, truk gitu, pasti lewat di depan SD. Oh, berarti itu udah menjadi kebiasaan, jadi setiap hari emang lalu lintasnya padat, jadi sehingga suasananya jadi agak bising, sehingga di kriteria pembuatan video itu kan ada apakah video sudah terdengar dengan baik, dapat didengar dengan baik, terus gambarnya juga baik. Jadi kalau mungkin dibuat video, kalau suara mobil aja yang kelihatan, apalagi lalu lintas orang itu juga Kak Ngurah tadi sampaikan, banyak yang ke kantin seperti itu, ya otomatis kriteria itu tidak akan bisa terpenuhi. Jadi Kak Ngurah sudah mengambil solusi, jadi membuat bukti karyanya dalam bentuk RPP atau modul ajar. Jadi untuk mengatasi hal itu sebenarnya nggak ada lapangan Kak Ngurah? Di tempat yang lebih aman. Di lapangan, contohnya kayak sepak bola ya. Lapangan sepak bola itu Banten, tapi sangat jauh dari sekolah Kak. Karena dia harus nyebrang ke bypass dulu ke arah pantai kuburnya nih ke Banten. Oh, berarti emang fasilitas lapangan yang memadai itu emang tidak dimiliki berarti nih. Mungkin sama seperti sekolah saya. Jadi di sekolah saya juga lapangannya tidak begitu luas. Jadi tapi untuk
suara mobil yang bising itu sih memang tidak terjadi karena tidak ada lalu lintas yang terlalu padat. Jadi mungkin perbedaannya kalau di Kak Ngurah itu saya lihat lapangannya memadai sebenarnya, tapi mungkin karena alasannya tidak kondusif, jadi bising, mungkin Kak Ngurah mengambil alternatif seperti itu. Jadi terima kasih Kak Ngurah, jadi sudah menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, yang awalnya ingin membuat video karena tantangan yang terjadi tidak bisa dicarikan solusi, akhirnya dia ambil alternatif kedua yaitu membuat modul ajar. Nah, jadi punya Kak Ngurah juga saya ucapkan terima kasih karena sudah terbit juga di PMM. Terus Kak Ngurah juga sudah membagikan di bukti karya untuk link yang sudah terbit di PMM. Terima kasih Kak Ngurah. Untuk tugas bukti karya selanjutnya melakukan refleksi, saya persilakan kepada Kak Alif, silakan. Suk semua untuk kalah kadewa. Yang coba merefleksikan hasil dari bukti karya yang sudah yang kerjakan ya. Untuk pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK? Yang pertama nih hal yang sampun yang ketahui adalah bagaimana menyusun metode pembelajaran ya, dari pelajaran dan diskusi-diskusi yang sebelumnya sudah kita lakukan di kegiatan PKG niki dalam luring maupun daring. Niki yang coba terapkan dalam pembuatan bukti karya nih untuk membuat pembelajaran yang lebih maksimal dan lengkap untuk peserta didik. Yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak kurang baik nih. Yang sudah berjalan dengan baik adalah menurut yang itu saat proses pembelajaran seperti yang dikatakan Kak Dewo tadi, dari unsur bullying ataupun lontaran kata-kata yang kurang pantas dari anak-anak Nika tidak ada nih dalam video Tiang, dan juga kegiatan juga saat yang melakukan proses kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti seperti murid yang bertengkar atau yang lainnya ya. Sedangkan apa yang kurang baik ya atau kendalanya tentunya adalah lapangan ya, karena di sekolah Tiang itu adanya lahan untuk lapangan itu kurang lebih ukurannya memanjang dan kurang lebih antara 6 sampai 6 kali 10 meter, dan itu adalah berbatasan langsung dengan jalan raya tanpa adanya pembatas seperti tembok dan yang lainnya, dan itu sangat berising begitu ada motor lewat, kendaraan lewat, dan juga orang tua siswa yang singgah ke sekolah untuk membawakan bekal kepada anak didiknya. Nah, ini makanya Tiang mencari lahan atau lapangan yang lain dengan bekerjasama dengan pihak desa, dan lapangan yang sebelumnya Tiang pakai juga ada kegiatan nih yang sebelumnya biasa Tiang pakai ini adalah Wantilan atau Jabopura dari Banjar setempat. Nah, dengan adanya kegiatan odalan di sana, jadi yang dengan sekolah meminjam lahan parkir dari objek wisata Candi Tebing yang jaraknya kurang lebih 500 sampai 700 meter dari sekolah. Nah, makanya yang di video sebelumnya itu ada kendaraan yang lewat beberapa Nike, dan Nike juga sesuai dengan arahan dari Kak Fasilitator yang sudah edit, sudah hilangkan, namun yang korbankan karena ada berbarengan saat kendaraan lewat dengan percakapan yang dengan siswa. Ini yang jangan korbankan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas bukti karya? Yang pertama yang akan yang lakukan adalah mempelajari lebih lanjut tentang metode-metode atau pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan di sini. Tentunya mungkin yang akan berkonsultasi dengan
Kak Dewo nih selaku fasilitator Tiang apa yang kurang karena Tiang menyadari sendiri masih banyak kesalahan yang Tiang lakukan atau kekurangan yang Tiang lakukan saat mengerjakan hampir di semua tugas yang Tiang upload di PMM Niki. Nika masih banyak kesalahan dan mungkin akan Tiang perbaiki dengan berkonsultasi ke Kak Dewo nantinya dan juga mempelajari pembelajaran modul-modul yang sudah ada di PMM. Dan juga untuk peserta nanti jika Tiang menjadi fasilitator, Tiang akan memberikan atau meluangkan waktu yang lebih untuk melakukan pembahasan secara lebih intensif nih atau meluangkan waktu di luar daripada jam daring seperti pertemuan ini untuk membahas masalah-masalah atau tugas-tugas yang sekiranya akan menjadi kendala bagi peserta itu sendiri. Ini kebantuan dari Tiang nggak fasilitator waktu Tiang kembalikan. Semua ya. Oke, terima kasih Kak Alid sudah menyampaikan hasil refleksinya. Jadi dari yang sudah disampaikan Kak Alid itu juga sama, tugas bukti karyanya dibuat dalam bentuk praktek pembelajaran sebenarnya. Jadi untuk tugasnya dalam bentuk praktek pembelajaran mengajar peserta didik untuk materi pencak silat. Nah, jadi untuk materi yang disampaikan Kak Alid, jadi secara keseluruhan video yang sudah dipakai untuk bukti karyanya itu saya lihat sudah peserta didik itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi begitu juga dengan pemahaman peserta didik, sehingga sepertinya materi yang disampaikan itu selain digemari oleh peserta didik, mereka juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya lihat juga Kak Alid dalam menuntun peserta didik itu mungkin sudah betul-betul memperhatikan bagaimana kita melakukan pembelajaran yang efektif. Jadi bisa diselingi di tengah-tengah dengan ice breaking, saya lihat seperti itu. Jadi saat konsentrasi peserta didik itu di tengah-tengah mempraktekkan gerakan itu mulai buyar. Jadi Kak Alid saya lihat menyelipkan ice breaking di tengah-tengahnya. Jadi setelah itu peserta didik bisa kembali bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi hal-hal yang sudah baik sebenarnya dilakukan Kak Alid. Nanti kalau dilihat oleh guru-guru yang lain, karena Kak Alid sudah berbagi di sana, di bukti karya di PMM-nya itu, mungkin bisa menjadi inspirasi baru bagi guru-guru yang lain. Nah, jadi saya lihat juga Kak Alid dalam mengajarkan materi pencaksilat itu, karena mungkin itu spesialisasinya Kak Alid di sana, saya lihat memang sudah sangat sesuai seperti pelatih seperti itu. Jadi kalau saya hanya sebagai guru, tidak semendalam itu dan sedetail itu bisa mengajarkan materi pencaksilat. Jadi saya lihat sangat ini ya, memang ahlinya, artinya dispesialisasi di sana, jadi sudah sangat bagus. Nah, jadi sekali lagi terima kasih Kak Alid sudah mengerjakan tugas bukti karyanya dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi baru dan inspirasi baru bagi rekan-rekan yang lain. Oke, jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kak Komang Adi untuk menyampaikan refleksi bukti karyanya. Silakan. Kalau bisa ditampilkan centangnya ya. Agak ya. Ya, baik, adalah terima kasih. Sini yang kami coba merefleksi bukti karya yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu hal-hal apa saja yang sudah diketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG. Nah, yang saya ketahui, dalam bukti karya itu ada 3 macam untuk bukti karya. Yang pertama, praktek pembelajaran, kemudian praktek baik. Terus yang ketiga itu ada PP dan modul ajar. Nah, di sini saya menggunakan bukti karya yaitu praktek baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada
apa yang sudah berjalan dengan baik. Nah, menurut Tiang, dalam video bukti karya yang saya buat sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang telah saya rancang sebelumnya. Kemudian dalam video juga untuk unsur-unsur sara dan hal-hal yang lainnya, hal-hal negatif lainnya, menurut Tiang tuh tidak ada. Tapi tidak ada menurut Tiang untuk unsur sara yang lain-lainnya. Kemudian apa yang Kak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan tugas. Nah, yang saya lakukan ketika saya nanti menjadi fasilitator seperti Kak Dewo, mungkin saya akan mengarahkan peserta atau yang mengalami kendala, yang mengalami kesulitan, saya arahkan, kemudian saya akan terus belajar dan bertanya kepada rekan sejawat dan teman-teman yang seprofesi seperti menjadi fasilitator. Saya akan terus belajar bagaimana cara untuk mengarahkan serta dalam pembuatan tugas bukti karya. Oke, itu mantan menurut yang Kak Dewo. Terima kasih. Terima kasih Kak Komang sudah menyampaikan hasil refleksi bukti karya yang dibuat di tugas terakhir ini, yaitu Kak Komang membuat tugas bukti karya ini dalam bentuk video pembelajaran. Nah, jadi saya lihat Kak Komang mengambil kelas 3. Jadi biasanya peserta didik kelas bawah itu biasanya dalam pengaturannya itu memang biasanya agak lebih sulit untuk mengarahkan biar mereka betul-betul bisa mengikuti pembelajaran dengan konsentrasi penuh. Nah, jadi karena mereka senangnya bermain, biasanya di sana kita perlu kesabaran, terus untuk membuat peserta didik itu tetap fokus mengikuti pembelajaran. Nah, tapi dari video yang sudah dibuat Kak Komang, saya lihat sudah kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dalam pembuatan video itu sudah bagus ya, jadi sudah tidak ada terjadi hal-hal yang tadi disampaikan, tidak ada bully, terus terjadi unsur sara, pelecehan, seperti itu tidak terjadi. Nah, jadi sekali lagi untuk tugas Kak Komang tinggal nanti menunggu terbit saja. Jadi kalau tidak ada hal-hal yang memang betul-betul terjadi pelanggaran, berarti tinggal menunggu terbit. Jadi silakan nanti Kak Komang dipantau dalam LMS-nya. Jadi kalau memang sudah terbit di PMM, nanti silakan Kak Komang langsung bisa berbagi bukti karya di LMS-nya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kolom di WA group. Jadi setelah terbit nanti di PMM, kakak berbagi di LMS untuk berbagi bukti karya. Nah, jadi biar nanti bukti karya itu sudah, atau tugas bukti karya itu sudah sampai tugas yang terakhir. Nah, jadi nanti mungkin tinggal kakak memberi atau mengisi kuesioner untuk penilaian fasilitator, mungkin ada tugas selanjutnya. Jadi nanti silakan dilihat-lihat di LMS-nya, kalau memang ada penilaian akhir fasilitator itu silakan diisi bagaimana nanti penilaiannya kepada fasilitator, sehingga betul-betul tugas dari awal sampai akhir sudah terselesaikan dengan baik, sehingga nanti apa yang kakak harapkan kita semua bisa lulus dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi sehingga tidak ada yang tercecer ataupun mengalami kendala, sehingga nanti terakhir bisa mendapatkan kelulusan dan nilainya bagus, sehingga tidak sia-sia kita mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi itu untuk
penyampaian refleksi dari kakak yang sudah terbit bukti karyanya di PMM. Terus untuk kakak yang lain, jika ada yang masih perlu ditanyakan, jadi kita diskusi dulu kurang lebih lagi 5 menit. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan. Silakan raise hand. Kak Dewo, izin bertanya Kak Dewo. Ya, silakan Kak. Iki yang refleksi akhir dan penilaian kinerja itu memang teman cinta nih. Padahal yang sudah si penilaian kinerjanya. Yang di bawah rencana tindak lanjut itu kan ada refleksi akhir dan penilaian kinerja. Kayaknya masih muntar-muntar lagi. Belum dicentang maksudnya. Iya, LMS-nya Kak Gus. Nggih Kak Dewo. Di RTL apa di apa itu? Apa yang Di di bawahnya sampingnya itu? RTL. Di bawahnya RTL. Tiang screenshot nggih. Halo, izin enggak? Yang kirim di grup. Izin ya? Nih, coba dikirim Kak Gus. Anjir ini, terang gue. Nah. Aing, enggak ada yang ambil. Ampun Kak Dewo. Nah. Ya, ada yang ambil ada. Iya, silakan. Ya. Oh, iya. Dah. Bila selesainya. Sama tentu. Senyum. Baik, senyum, baik. Ya, gila. Ibu ayah. Nah, coba nanti saya cek Agus. Jadi untuk tugas terakhir sih udah ini sebenarnya. Untuk penilaian kinerja itu mungkin penilaian kinerja fasilitator. Jadi Kak Agus menilai saya sebagai fasilitator bagaimana nanti penilaiannya nanti mengisi kayak kuesioner seperti itu Kak Agus. Jadi nanti dipantau mantan nanti kalau ada info selanjutnya saya info lagi. Kayaknya untuk tugas sudah nggak ada lagi Kak Agus. Mungkin untuk memberi yang atau sudah yang isi nih kok penilaian kinerjanya yang Kak Dewo bilang tadi. Oh, sudah diisi. Cuma ya ini yang nggak bisa yang sekarang yang terakhir di bawah nih kok. Umpan balik penyelenggara nih kok belum bisa yang isi. Oh, untuk penyelenggara berarti untuk BGP berarti nanti mungkin belum dibuka sama BGP. Jadi nanti kalau ada info selanjutnya mungkin saya sampaikan. Nah, Niko mantan dua Niko yang belum terisi di LMS ya. Nanti kalau gimana mohon infonya Kak Dewo. Kalau sudah bisa diisi biasanya tercentang ya. Kalau sudah dilakukan pasti tercentang. Niko dah masalahnya kok dari dulu belum tercentang yang kirim tadi nih. Niko mantan. Selanjutnya Kak Sri silakan. Ya baik, izin nih Kak fasilitator, saran Kak Agus. Jika kan Kak Agus bilang penilaian kinerja fasilitatornya itu nggak mau centang. Nah itu kan ada nanti mark as done. Jika mantan klik nanti mau udah dia centang hijau kenten. Yang tadi itu dek. Hijau misi Mas Tom. Boleh share screen kalau biar ini kada. Oh iya. Oke deh.
Oke, selanjutnya. Udah berarti ya. Coba yang cek. Oh, udah. Suksema Kak Dek Sri. Ya Kak Gus. Sudah berarti nggak? Sudah semua bisa nggak Gus? Tercentang? Mic-nya masih mati Kak Gus? Yang penyelenggaraan itu dereng Kak Dewa. Oh nggih. Nanti untuk penyelenggara berarti BGP kayaknya nih Kak. Nanti saya info kalau memang sudah ada info, saya kasih tahu di grup. Jadi biar semua dari awal sampai akhir itu tercentang, jadi tidak ada tugas yang terlewatkan seperti itu. Oke, untuk kakak-kakak yang lain udah ada pertanyaan, silakan. Jadi, sekali lagi untuk semua tugas itu biar sudah tercentang ya, sudah semuanya sih saya maksud apa namanya, sudah berisi biasanya tanda titik hijau itu, berarti sudah tercentang hijau, berarti sudah dikerjakan. Jadi biar tidak ada yang terlewat sehingga semua nilai itu bisa terekap dari awal sampai akhir. Jadi itu aja untuk kegiatan kali ini. Mungkin kakak yang lain yang belum berkomentar, kalau ada kendala, saya persilahkan dulu. Nah, kalau memang tidak ada, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak yang sudah terbit bukti karyanya di PMM. Berarti udah tugasnya udah hampir 100%. Jadi sekali lagi nanti untuk sertifikatnya, penerbitannya itu nanti menunggu informasi dari BGP Bali. Jadi karena dari pihak BGP yang untuk penerbitan sertifikat, jadi untuk pengerjaan tugas, jadi mungkin bagi kakak yang ada yang masih terkendala, yang belum disampaikan di pertemuan ini, jadi nanti bisa berkomunikasi di kolom di WA grup kita. Jadi sehingga tugas kakak semua itu bisa terselesaikan secara menyeluruh sehingga tidak ada yang terbebani untuk tugas PKG PJOK ini. Jadi yang sudah selesai yang tinggal menunggu informasi dari BGP Bali. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Nah, jadi untuk sebelum mengakhiri, kita tutup kegiatan ini dengan doa. Jadi untuk menutup doa, saya persilakan kepada Kak Swastika, silakan ditutup untuk doanya. Oke, terima kasih Kak Dewo selaku fasilitator. Mohon maaf kakak-kakak peserta PKG hari ini untuk mengakhiri kegiatan pada tatap maya hari ini. Kita akhiri dengan berdoa, mengucapkan terima kasih atas kelancaran yang sudah kita lakukan. Itu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih untuk waktu yang kembalikan ke kakak fasilitator. Ya, terima kasih Kak Swastika sudah menutup doa hari ini. Jadi sekali lagi karena ini pertemuan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak semua yang sudah antusias mengikuti kegiatan PKG PJOK ini selama kurang lebih 3 bulan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa sesuai dengan harapan. Jadi hasilnya nanti bisa sesuai dengan apa yang kakak harapkan dan bisa menjadi bekal dan motivasi baru bagi kakak semua. Terus untuk selama mengikuti kegiatan ini sudah barang tentu banyak kekurangan-kekurangan yang
saya miliki sudah membuat kakak mungkin ada yang tidak nyaman, terus kurang berkenan. Jadi sekali lagi hal itu bukan kesengajaan ya, jadi karena mungkin kekurangan saya dalam memandu kakak semua dalam mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga kerjasama atau kolaborasi kita ini bisa tetap berlanjut ke depannya, sehingga mudah-mudahan kalaupun kegiatan PKG PJOK ini akan berlanjut, bisa mendapatkan kelancaran seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak semua yang sudah menyelesaikan kegiatan ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat untuk kita melaksanakan tugas di tempat kerja masing-masing. Nah, jadi untuk menutup kegiatan ini, berfoto dulu Kak Gus yang terakhir karena saya perlu dokumentasi untuk ditugas. Nih. Ayo kakak kita buat foto ya. Silakan senyum 1, 2, 3. Yang kirim kerang. Oke, terima kasih banyak. Kegiatan ini saya tutup dengan Paramo Santi, Om, Santi, 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 Om. Oh, Santi, Santi. Oh.